Tapi alhamdulillahnya tahun ini malah lebih terjangkau ke luar daerah gitu Bang. Benar. Eh, Kabar baik ya bagi dunia konservasi ketika animo publik semakin meningkat. Baik teman-teman, kita lanjut kembali diskusi pada malam hari ini. Tadi kita sudah ngobrol dengan Mbak Memet. Iya. Kita ngobrol soal konservasi secara umum. Nah, teman-teman dari Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center itu ngadain acara namanya Festival Orangutan, dan ini dilaksanakan yang keempat kalinya. Iya, benar, Artinya tahun keempat dan tahun yang cukup menarik ya, karena dilaksanakan di tengah pandemi Benar. dengan keterbatasan. Baik, dan Pak dari panitia setelah hadir teman kita, teman Roman Kopi, ada Kak namanya Kamal Bang. Kak Kamal. Iya, Kak Kamal. Kamal ini dari Yosel YC, Benar. selaku panitia dalam rangkaian acara Festival Orangutan, memperingati Orangutan International Day yang jatuh pada 19 Agustus kemarin ya. Iya, sebenarnya. Baik, boleh diceritain Kak tentang Festival Orangutan ini, seperti apa sih kegiatannya? Ini udah tahun keempat dan harusnya kan semakin tahun makin baik tuh. Benar, jadi insya Allah ya. Seperti apa kegiatan Orangutan Festival ini? Nah, Orangutan Festival sendiri itu diinisiasi oleh YOSLIC bekerja sama dengan beberapa mitra seperti tahun ini seperti YEL, Yayasan Ekosistem Lestari, BBKSDA Sumut, dan BPTNGL. Nah, untuk acaranya sendiri dari tahun ke tahun itu kan selalu outdoor Bang, Iya. ya kan? Yang tahun pertama kita di Taman Ahmad Yani, yang kedua itu di Taman Taman Sri Sri Deli. Deli, yang ketiga kemarin kita di Tahura. Nah, yang tahun ini kita online karena masa pandemi. Nah, kalau misalnya tahun ke tahun kita selalu ada pegelaran musik, terus ada perlombaan juga. Tahun ini kita tetap ada perlombaan dan ditambah dengan yang lagi in gitu, kayak webinar dan IG live gitu. Nah, itu kan ada webinar, ada IG Live. Kita mundur sedikit ke peringatan yang pertama, kedua, ketiga. Nah, animo publik sendiri gimana nih dengan Festival Orangutan ini sebenarnya? Animo publik Iya. sangat terasa besar di kita Bang, karena sebenarnya dari tahun ke tahun kita itu selalu dari awal, kalau kita tahu sendiri kan Orangutan International Day itu 19 Agustus, bulan 8 gitu kan. Tapi selalu dari bulan 1 kita udah ditanya nih, kayak tahun ini bakal ada Orangutan Festival nggak gitu. Dan untuk tahun 2020 sendiri, Orangutan Festival 2020 ini diinisiasinya cukup mendadak lah kita bilang, karena sebelumnya kita kayak aduh pandemi dan bla bla bla, tapi ya kita tahu sama-sama kalau yang namanya konservasi itu nggak bisa berhenti kan, walau cuma pandemi gitu. Ya, Jadi kita pembala jalan terus, Iya. pemburu jalan terus, masa konservasi berhenti gitu Nah ya? benar itu dia. Jadi dengan konservasi itu kan banyak cara, kayak pengembalian fungsi hutan, penyelamatan satwa, dan salah satunya awareness atau penyadartahuan. Nah, untuk awareness sendiri ini termasuk penyadartahuan karena kan sosialisasi dan campaign. Ini kan campaign gitu. Jadi kita buat sosial media campaign melalui Orangutan Festival 2020 gitu Bang. Oke, baik. Nah, ini kebetulan saya ikut di Orangutan Festival yang di Tahura. Benar, kebetulan yang saya ikut nge-camp bareng, itu sangat menarik karena konsepnya berbeda ya. Iya. Tidak hanya seremonial, tetapi banyak sekali edukasi yang kita dapatkan. Kemudian secara konsep juga dibuat di luar ruangan, dan ada camp berapa 1.000 tenda kalau saya nggak salah. Berapa tenda 1.000 sih? tenda, ya. 1.000 tenda waktu itu diikutin oleh banyak pihak. Nah, ini siasat cara teman-teman dari panitia sendiri mensiasati supaya Orangutan Festival yang tahun ini di tengah pandemi ini tetap menarik nih, tetap juga informasinya sampai ke publik, pesan-pesan konservasinya nyampe. Apa yang dilakuin? Nah, alhamdulillahnya Bang, walau selama ini kita udah ngelakuin yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat ini ya maybe terdengar agak harusnya pesimis kan ya, Iya, kayak iya. online dan bla bla bla. Tapi alhamdulillahnya tahun ini malah lebih terjangkau ke luar daerah gitu Bang. Maksudnya kan selama ini kita mengadakan Orangutan Festival itu lebih tertuju kepada masyarakat Sumatera Utara sebagai basicnya kantornya kita gitu ya kan. Nah, Sumatera Utara dan Aceh lah kita bilang. Tapi untuk tahun ini malah orang dari luar pulau itu sangat-sangat tertarik, kayak dari Pulau Jawa, Kalimantan, terutama kan mereka juga punya orangutan, sampai ke berbagai pulau. Jadi kayak seluruh Indonesia juga tertarik karena perlombaan kita ini untuk umum dan jurnalis, dan kegiatannya juga untuk umum. Jadi malah lebih luas cakupannya gitu. Nah, Dan sebelum tertarik. sampai ya, sebelum sampai kan ada banyak rangkaian acara tuh. Nah, Benar-benar. kabar baik ya bagi dunia konservasi ketika animo publik semakin meningkat. Iya.
artinya kerja keras teman-teman para pelaku konservasi itu mulai terlihat Amin, amin. dengan tahapan-tahapan yang mungkin event-event yang makin kreatif, makin mudah dijangkau publik gitu ya. Nah, tantangannya tentu ada nih ke depan, terus akan ada tantangan bagi teman-teman apalagi ini pandemi, Ya, terutama mensiasati tadi ternyata dengan webinar, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online lebih banyak menjangkau. ya, amin. Nah, misalnya gini, teman-teman sudah melaksanakan webinar ya, saya informasinya saya dapat IG Live IG pertama, Live, Bang. ya. Ya, IG live pertama tanggal di 24. tanggal 24 kemarin ya Iya, berarti ya. kemarin. Nah, itu di IG live-nya dilakukan di Di akun Instagramnya akunnya OIC, OIC. di Orangutan Information Center. Diikuti berapa orang ketika itu? Kemarin sebenarnya kita animo pertamanya kan mau buat di tanggal 19 Agustus nih kan, Iya, di hari iya. orangutannya. Di situ udah banyak sih Bang, apalagi lewat akun Instagramnya Bang Ramon Tungka Wah. sebagai salah satu. Oh, ada Bang Ramon juga Iya benar, ikut. ada Bang Oke. Ramon Tungka yang ngisi di acara kita juga. Lewat akun beliau, wow, ratusan Bang. Nah. Banyak banget, tapi sayangnya tepat di hari itu juga IG Live kan crash gitu dia, yang kayak nggak bisa buat gabung. Jadi sayangnya kita harus undur tanggal 24 kemarin dan ya ada sekitar 50 60 something. Oke, Ya, baik. yang ikut. Mungkin ya karena juga IG Live juga baru-baru ini ya ketika Yap. pandemi mulai dimanfaatkan sebagai media untuk Yap. campaign ya. Nah, kemudian ada IG Live yang tanggal 24, selanjutnya ada lagi kira-kira Besok tanggal lagi? 26 ada IG Live kedua, itu yang mengangkat tentang apa ya, jejaknya para dokter hewan yang bergelut di dunia konservasi orangutan, penyelamatan orangutan. Besok bakal ada orangutan tapi dari IG-nya Yel Medan, mereka bakal mewawancarai Mbak Yeni sebagai senior vet dari SOCP dari Yel, dan ada juga senior vet dari kita OIC, Bang Riko ya? Bang Riko, iya, Dokter Riko. Nah, ini kita punya mimpi ya, seandainya kegiatan-kegiatan ini diikutin oleh banyak orang. Iya. Apalagi besok narasumbernya ya teman-teman, saya informasikan ini narasumbernya besok ini cukup menarik karena sepasang suami istri nih ya. dua dokter hewan yang concern terhadap orang hutan. Ada satu Mbak Yeni dari SOCP, kemudian ada Bang Riko. Bang Riko ini kandidat PhD ya dari Inggris kalau saya. University of Birmingham. Dan ini sangat satu yang menarik ya, jadi kisah yang menarik, ada pasangan suami istri Benar. di dua lembaga berbeda tetapi concern terhadap sama. orang hutan dan Iya. mereka besok berkolaborasi. Iya, Mudah-mudahan benar. kita berharap banyak yang nonton nih. Amin Bang, amin. Nah, setelah besok ada lagi rangkaian acara yang lain? Ada setelah tanggal 26 besok, kita bakal ada tanggal 28 itu webinar pertama kita. Oh, itu webinar ya? Iya, Oke. webinar pertama kita yang moderatornya itu Bang Indra, Deputi Direktur kita, dan ada orang dari pihak Gakum dan WCSIP. Itu tentang perdagangan dan perburuan orangutan, itu merupakan salah satu alasan penurunan degradasi populasi orangutan. Nah, ini yang selama ini mungkin kaum teman-teman milenials ya, teman-teman muda sering ketika dengar orang hutan ditembak, kemudian dengar Ya. ada perdagangan orang hutan, kadang-kadang kita lebih sering ngoceh dan kadang-kadang tidak tahu duduk persoalan Iya. dan kemudian informasinya juga dirasa sesuatu yang sulit untuk dicari. Nah, Iya. besok itu tanggal 28 itu Iya. ada webinar yang benar-benar khusus ya. Iya. Khusus membahas, ada dari Balai Gakum, ada dari otoritas yang bertanggung jawab Iya, ya. benar, dari stakeholder lah kita bilang. Stakeholdernya, kemudian ada dari WCSIP. WCS yang kita tahu lembaga ini sangat konsen terhadap upaya investigasi dan sebagainya Iya, ya, untuk benar. wildlife trafficking-nya, kemudian ada dari OIC sendiri ya. sendiri, ya. Nah, ini webinar yang mungkin menjadi informasi yang cukup valid ya, bisa didapatin teman-teman. Iya, Gitu. amin Bang. Jadi memang kita salah satu concern kita untuk mengangkat webinar ini adalah selama pandemi ini nggak ada berita tentang wildlife trafficking yang kita dapat gitu. Nggak ada wildlife trade yang kita dapat selama masa pandemi. Dan ini merupakan salah satu info valid buat para jurnalis juga, buat para pihak umum juga, buat ngangkat hal ini gitu. Jadi ini termasuk topik yang seksi sih kita bahasnya. Jadi ternyata selama pandemi tidak ada info trafficking di wildlife trafficking. Ya, kita ngerasanya sih gitu, karena kan kita cari-cari juga kan. Jadi ini info yang sangat menarik juga. Mungkin juga semoga bisa menjadi sarana untuk penyedartahuan masyarakat gitu loh Bang. Jadi bukan hanya masyarakat yang di daerah rawan aja yang tahu tentang masalah perburuan, masalah perdagangan gitu, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia harus tahu
bahwa satwa endemik kita yang harusnya kita lindungi, kita banggakan itu terancam keberadaannya. Oke. Saya kira memang teman-teman ikhtiar teman-teman ini harusnya lebih dapat support dari banyak pihak ya. Ya. Karena ada banyak orang bilang jangan sampai kita satwa itu hanya tinggal foto gitu ya. Jangan sampai kita jadi saksi pohon terakhir tumbang, habis itu tidak ada pohon lagi gitu. Nah, itu rangkaian kegiatan sudah cukup menarik ya. Pertama ada IG Live yang juga narasumbernya ada selebritas ya, ada Bang Ramon yang cukup terkenal, punya kepedulian yang cukup baik terhadap lingkungan. Kemudian di tahap kedua ada IG Live lagi soal perdagangan. IG Live kedua tentang dokter hewan. Dokter hewan tadi sepasang suami istri. Iya. Kemudian yang besok yang tanggal 28 itu ada dengan wildlife trafficking. Iya. Setelah itu ada lagi? Kita ada IG Live yang ketiga. Pertama itu webinar yang kedua, itu tanggal 31 Agustus. Itu bakal ngangkat tentang konflik manusia dan orangutan. Sebenarnya kenapa sih bakal ada konflik gitu? Dan ini pembicaranya ada dari Mbak Regina, dia fotografer alam, Mbak Regina Syafri. Lalu ada dari pihak BBTNGL dan BBKSDA juga. Nah, ini saya kira dengan rangkaian acara ini cukup banyak informasi yang selama ini sulit mungkin didapatkan oleh teman-teman, tetapi disajikan ini oleh panitia Orangutan Festival tahun 2020 ini. Mulai dari traffickingnya, mulai dari dari dokter hewannya, sampai kepada konflik antara manusia dengan satwa terutama di pinggir-pinggir hutan ya, masyarakat desa pinggir hutan. Ada lagi setelah itu? Setelah itu bakal ada IG Live yang ketiga. Ada IG Live yang ketiga. Itu tentang pengamanan orangutan gitu. Tapi yang bahas dari WSLIC sama dari WCS, kita bakal bahas secara ringan aja gitu Bang. Kalau webinar kan maybe orang yang benar-benar concern. Jadi karena ini penting, jadi kita bahas lagi di IG Live yang ketiga. Tentang pengamanan orangutan. Iya, kawasan tinggal orangutan. Iya, lalu yang ada webinar ketiga, webinar terakhir, itu bakal bahas tentang pengembalian rumahnya orangutan. Wow. Jadi bakal memulihkan ekosistem, menyediakan rumah bagi orangutan. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, problem dari konservasi orangutan itu sendiri ada banyak, sangat kompleks. Pertama bisa jadi degradasi kawasan hutannya sendiri sehingga orangutannya kehilangan rumah, kemudian bisa juga dari ulah manusia yang memburu, memperdagangkan. Dan ketika problem itu diselesaikan, rangkaiannya juga banyak. Pemulihan kawasannya kembali. Iya, benar. Bayangin itu satu kawasan hutan ditebang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian kita harus tanam pohon per pohon lagi. Iya, benar. Supaya habitat orangutan kembali dan rumahnya tetap ada gitu. Iya. Akan sangat mustahil melakukan perlindungan orangutan kalau tanpa memperbaiki kawasan tinggalnya. Nah, itu rangkaian acara yang sebagai sumber informasi buat teman-teman sekalian. Dan ini ketika teman-teman mengikuti rangkaian acara ini, harusnya informasi terkait orangutan itu sudah dapat dengan cukup komplit ya, paket komplit ya. Amin, itu kan tujuan kita Bang, penyadartahuan gitu. Paket komplit informasi orangutan mulai dari konservasinya, upaya konservasinya, sampai dokter hewan, sampai pengembalian rumah, bagaimana melihat konflik antara masyarakat dan satwa di pinggir hutan. Nah, ada acara puncak kalau untuk ini? Kalau kita sendiri sebenarnya semua rangkaian acara kita ini acara penting gitu buat kita Bang, karena intinya adalah penyadartahuan, pemberitahuan, jadi hulu hingga hilir. Jadi nggak ada yang mana kita spesialkan, tapi memang lebih semuanya spesial. Cuman kalau tanggal spesial, kita ada di tanggal 31 Agustus, di situ tempat webinar yang kedua, yang tadi konflik manusia dan orangutan, itu concern kita. Dan selain itu bakal ada pengumuman pemenang lomba di situ. Oh, ini ada lomba ternyata? Iya, bener Bang, ada 3 lomba. Ada 3 lomba? Iya, ada 3 lomba. Lombanya yang apa saja kalau boleh tahu? Yang pertama ada video pesan. Video pesan ini tentang peran dan pesan peserta lomba untuk melestarikan lingkungan, hutan, dan orangutan. Nah, yang kedua itu bakal ada lomba fotografi. Fotografi ini tentang hutan dan orangutan. Ini kategorinya umum dan jurnalis. Oh, ada untuk jurnalis. Bener banget Bang, beda dia. Nah, yang terakhir itu ada lomba desain poster tentang orangutan freedom, kebebasan orangutan. Oh, jadi ada bikin poster, bikin pesan kampanye konservasi, kemudian ada lomba fotografi. Iya, benar. Dan sampai hari ini sudah diikuti banyak orang atau bagaimana kondisinya? Alhamdulillah udah lumayan banget Bang, udah kece banget, bahkan dari Jawa, dari Kalimantan
Alhamdulillah. Oh, itu pesertanya tidak hanya dari Sumatera Utara atau bebas? Iya, bebas bang. Bebas ya? Alhamdulillahnya itu kemenangan yang tahun ini karena dia Online campaign ya? sosial media campaign, jadi lebih banyak cakupannya, bener-bener banyak banget. Lebih luas ya Luas betul. banget cakupannya. Nah, itu nanti akan diumumin pada tanggal 31. 31 Agustus. 31 Agustus dan berarti masih berlangsung ya, Masih Garin? berlangsung. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti kegiatan lomba foto, lomba pesan kampanye orangutan dan hutan ya. Iya. Kemudian yang terakhir tadi ada lomba bikin Poster. poster. Iya. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin berikut, masih terbuka kesempatan. Masih terbuka Caranya kesempatan. gimana? Silahkan cek Instagram Orangutan Information Center dan Sahabat Alam Lestari. Oke, baik. Nanti Di situ kami bakal akan ada. buat di bawah layar Oke. Instagramnya Orangutan Information Center. Nanti juga di akun resminya Roman Kopi kita akan coba share kegiatan-kegiatannya Oke. teman-teman dari YOS, YOSL, OIC, iya. Karena bentuk dukungan, kita sepakat bahwa Roman Kopi sendiri berupaya untuk terus melakukan eh, perdagangan yang ramah lingkungan. Amin. Tapi memang masih dalam tahap-tahap ya dari hal-hal sederhana. Kita tidak menggunakan pipet atau sedotan lagi di sini. Kita sudah menggunakan sedotan besi dan kita berharap ini ke depan kita akan support teman-teman yang punya concern terhadap konservasi. Oke. Baik, ada yang mau disampaikan bagi teman-teman di luar sana tentang pesan konservasi secara umum bagi teman-teman yang udah terjun ke dalam usaha konservasi itu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa konservasi ini merupakan perlindungan untuk kawasan kita semua gitu, buat lingkungan kita. Jadi bukan hanya orang biologi, kehutanan, bukan hanya mereka yang harus melakukan upaya konservasi. Kita contoh aja Mas Panut sebagai founder OIC, beliau itu backgroundnya kan Sastra bukan, Inggris. backgroundnya itu bukan Iya. konservasi, tapi dia bisa membangun suatu NGO yang bergerak di kawasan konservasi dan melindungi kawasan, karena ini tanggung jawab kita semua. Jadi sasaran dari kegiatan kita ini memang masyarakat umum. Semoga seluruh masyarakat Indonesia paham akan kepentingan kita terhadap bumi kita. Kita nggak akan bisa hidup tanpa bumi kita, tanpa pohon, tanpa hutan, tanpa orang hutan. Jadi ayo sama-sama lestarikan lingkungan dan hutan dan orang hutan. Baik teman-teman, itu tadi pesan pamungkas nih dari panitia Festival Orangutan tahun ini. Tentu dukungan banyak pihak diharapkan sehingga karena kerja konservasi itu bukan kerja parsial ya, Iya. tapi dia bersifat multi stakeholder, sangat kompleks dan tidak hanya berlatar belakang pendidikan yang konservasi, Iya. biologi, bahkan latar belakang pendidikan yang lain juga bisa dan masyarakat umum juga bisa melakukan Iya. itu. Terutama Semua orang bertanggung Karena jawab untuk tanggung itu. jawab semua orang. Iya. Baik, terima kasih teman-teman dari YOSL OIC dari panitia Festival Orangutan 2020, Orangutan International Day ya, Iya. International Day telah berkunjung ke ngobrol pikiran Roman Kopi. Wow, terima kasih banyak Bang buat kesempatannya. Terima kasih, mudah-mudahan usaha teman-teman, ikhtiar teman-teman mungkin bisa dapat dukungan lebih luas lagi. Amin. Dan kita tidak menjadi satu generasi yang orang hutan berakhir di tangan kita, Ya. tetapi bisa tetap ada di anak cucu dan generasi berikutnya. Amin. Mereka masih bisa menyaksikan orang hutan dan masih dapat menikmati hutan yang baik. Amin. Baik teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi, terima kasih sudah ikut dalam bincang-bincang kita dengan teman-teman dari OSL OIC. Pesan kami, kita sama-sama jaga dan lestarikan bumi, lingkungan kita saat ini, dan berbanggalah karena kita masih punya kekayaan yang hanya kita miliki seperti orang hutan, ada satwa karismatik seperti harimau, badak, dan juga gajah. Dan pesan ini terutama kami sampaikan kepada teman-teman yang masih berkaitan dengan usaha-usaha ilegal dalam perdagangan. Stop, berhentilah. Karena saya katakan tadi, semoga orang hutan kita, gajah kita, badak kita, kemudian harimau kita tidak berakhir di tangan kita, tetapi masih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Roman Kopi. Thank you ya. Yap.